pagi adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Wanda. Adik-adik di rumah semoga sehat selalu ya. Nah, seperti Kak Wanda di sini juga sehat dalam penyertaan Tuhan. Nah, sekolah minggu kita hari ini masih dalam bentuk renungan singkat ya adik-adik. Saat ini kita menghayati Minggu Epifani. Wah, apa ya Minggu Epifani itu? Adik-adik tentu penasaran ya. Nah, sebelum Kak Wanda menjelaskan lebih lanjut lagi, mari kita berdoa dulu ya agar sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik. Nah, mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan sekolah minggu ini, meskipun sekolah minggu ini masih dilaksanakan secara virtual. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang sudah Kak Wanda jelaskan sebelumnya, kita sudah memasuki Minggu Epifani. Nah, biasanya Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari. Apakah itu Epifani? Nah, Epifani adalah penyertaan kemuliaan Allah atau penampakan kemuliaan Allah. Jadi Allah menampakkan kemuliaannya pada suatu peristiwa. Nah, kalau dari tradisi gereja barat atau contohnya gereja Katolik Romawi, biasanya Minggu Epifani dihayati dengan mengenang peristiwa 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Nah, di mana Allah menampakkan kemuliaannya dengan tanda bintang yang besar untuk menuntun orang Majus kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Nah, itu dari gereja barat. Sedangkan dari tradisi gereja timur atau gereja ortodoks, Minggu Epifani dihayati dengan mengenang peristiwa baptisan Yesus. Nah, di mana Allah menampakkan kemuliaannya dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini berwujud sebagai burung merpati. Nah, kali ini kita akan lebih mengikuti tradisi gereja barat. Kita akan menghayati Minggu Epifani dengan mengenang peristiwa 3 orang Majus yang kakak sampaikan sebelumnya. Nah, di sini Kak Wanda sudah menyiapkan videonya nih. Nah, yuk kita simak secara bersama-sama. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para
ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik. Para Majus dari timur mengikuti bintang yang sangat terang menuju Yudea. Nah, para Majus banyak mempelajari tentang perbintangan dan mereka tahu bahwa bintang yang terang itu menunjukkan letak di mana seorang raja telah lahir, dan mereka pun ingin datang untuk menyembahnya. Nah, sesuai dengan penjelasan para imam dan ahli Taurat, dan telah dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa seorang raja akan lahir di Betlehem. Nah, maka para Majus dari timur itu kemudian pergi ke Betlehem untuk mencarinya. Di kota Betlehem, tepat di bawah bintang yang sangat terang itu, para Majus bertemu dengan Tuhan Yesus beserta ayah dan ibunya. Nah, para Majus kemudian sujud menyembah Tuhan dan memberikan persembahan. Nah, kira-kira adik-adik ingat tidak apa yang mereka persembahkan? Nah, betul sekali. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, persembahan terbaik yang sudah mereka persiapkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, para Majus dengan kesungguhan hati berjalan jauh untuk menemukan Tuhan. Mereka memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk tertuju kepada Tuhan. Mereka juga persiapkan persembahan terbaik bagi Tuhan. Alangkah indahnya jika kita semua begitu ya adik-adik.
Nah, kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tentu persembahan tidak hanya berupa uang, tapi kita bisa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, banyak sekali cara yang dapat kita gunakan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Contohnya, kita bisa pakai tangan kita. Tangan kita dapat kita gunakan untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan atau menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Terus kita bisa menggunakan bibir kita. Loh, kira-kira bibir kita dapat digunakan untuk apa ya? Nah, bibir kita dapat digunakan untuk mendoakan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita bisa pakai talenta kita untuk sebagai petugas ibadah di gereja. Kita bisa pakai mata kita untuk rajin membaca Alkitab. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, siap ya adik-adik? Nah, kita dapat memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah kita telah usai. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang telah kami terima pada saat ini. Kiranya apa yang dapat kami terima pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau dapat membantu kami agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami dapat menggunakan tangan kami untuk membantu orang lain. Kami dapat menggunakan mulut kami untuk mendoakan orang lain. Kami dapat menggunakan talenta kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kiranya kami dapat bersungguh-sungguh memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara kami selanjutnya. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan bimbing kami agar apa yang kami lakukan selanjutnya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, semua kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.